Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 1902111000084. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis transaksi valuta asing. Jenis-jenis transaksi valuta asing itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama transaksi spot, yang kedua transaksi swap, yang ketiga transaksi opsi, yang keempat transaksi forward. Yang pertama saya akan menjelaskan dari pengertian transaksi spot itu sendiri ialah semacam pembelian atau penjualan pada mata uang asing dengan kurs yang berlaku di pasar spot, dan transaksi penyerahannya dilakukan selama 2 hari setelah terjadinya transaksi. Contoh dari transaksi spot itu sendiri ialah seorang pengusaha yang melakukan pembayaran impor pada barangnya dengan menggunakan layanan jasa transfer internasional. Yang kedua ialah transaksi swap. Maksud dari transaksi swap itu sendiri ialah seperti adanya kontrak gabungan antara spot dan forward yang dilakukan pada hari yang sama saat terjadinya menerima transaksi, tetapi tanggal jatuh temponya itu berbeda. Transaksi swap itu sendiri juga mempunyai tujuan. Tujuannya ialah untuk mendapatkan kepastian pada nilai kurs pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua, juga menghindarkan kerugian akibat fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing. Yang ketiga ialah untuk menjaga-jaga kemungkinan ada kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs. Yang ketiga ialah transaksi opsi. Maksud dari transaksi opsi itu sendiri ialah semacam sebuah perjanjian yang memberikan hak tetapi tanpa mempunyai kewajiban kepada seorang pembeli untuk melakukan pembelian atau penjualan dengan nominal valuta asing. Yang keempat ialah transaksi forward. Arti dari transaksi forward itu sendiri semacam sebuah perjanjian yang melakukan transaksi valuta asing dengan kurs dan jumlah yang sudah disepakati pada awal terjadinya transaksi dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Rumus dari kurs forward itu sendiri ialah kurs forward sama dengan kurs spot ditambah buka kurung R1 dikurangi R2 tutup kurung di buka kurung N dibagi 360 tutup kurung dikalikan kurs spot. Arti dari R1 ialah tingkat bunga pada uang ke-1, R2 ialah tingkat bunga pada uang kedua, N ialah bulan untuk N per 12. Sistem krus dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem krus bebas, yang kedua sistem krus tetap, yang ketiga sistem krus terkendali. Di bawah pasar mengambang bebas, pemerintah akan membiarkan nilai tukar mata uang bergerak mengikuti permintaan dan penawaran yang terjadi di dalam pasar valuta asing. Dalam sistem ini, tinggi rendahnya nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar. Tinggi rendahnya mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Sistem krus tetap membutuhkan intervensi aktif oleh bank sentral dan otoritas pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai tukar mata uang di harga tertentu. Segala fluktuasi pergerakan harga dapat diredam oleh pemerintah atau dengan kata lain diintervensi. Semakin besar cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral, maka intervensi pasar akan semakin kredibel. Namun sebaliknya, jika cadangan devisa rendah, maka intervensi pasar menjadi tidak relevan ketika terjadi serangan spekulasi jangka pendek. Sistem krus terkendali merupakan sistem yang dimana pasar dan pemerintah sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar mata uang dapat bergerak bebas baik naik atau turun. Guna pemerintah di sini adalah untuk meredam gejolak perubahan harga yang tajam.